Ada kembali di Sindo Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, sejumlah pimpinan DPR RI menggelar dialog untuk menyerap aspirasi mahasiswa. Dialog dihadiri sejumlah perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI dan Cipayung Plus. Sementara dari DPR RI diwakili Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal, dan dari fraksi Nasdem Saan Mustopa. Dalam dialog ini mahasiswa meminta DPR menuntaskan RUU yang pro rakyat serta membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang berlangsung belakangan ini. Ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin investigasi ini mengusut tuntas semuanya sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Para mahasiswa juga menyesalkan tunjangan anggota DPR RI yang nilainya dianggap fantastis. Terkait tuntutan tersebut, Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh. Beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah. Seperti tadi membentukan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset misalnya kan itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah, serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Pemirsa, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atau UNES, Iko Julian Junior meninggal dunia. Polisi menyebut korban meninggal ini karena kecelakaan, namun keluarga temukan kejanggalan luka di tubuh korban. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Semarang di Kecamatan Ngalien, Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah keluarga dan kerabat terlihat berdatangan ke rumah almarhum. Meski polisi menyatakan Iko Julian Junior meninggal karena kecelakaan, kuasa hukum korban menemukan kejanggalan. Keluarga menemukan adanya sejumlah luka di tubuh korban. Informasi yang masuk ke kita dari beberapa rekan-rekan dan yang lain bahwa penyebab dari almarhum meninggal itu karena kecelakaan ya. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk itu ada luka di limpahnya. Di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum. Iko sebelumnya berpamitan kepada ibunya pergi ke kampus Sabtu sore.
Namun Iko malah diantar personel Brimob dalam kondisi babak belur ke RSUP Dr. Karyadi Minggu siang. Dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Meski telah menjalani operasi, kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi atas kematian mahasiswa UNES yang meninggal dunia usai ikut aksi demonstrasi. Kabid Humas Polda Jawa Tengah mengungkap Iko Julian Junior tewas akibat kecelakaan di Jalan Veteran Semarang Sabtu dini hari. Pada tanggal 31 dini hari di Jalan Veteran kurang lebih pukul 03.05 telah terjadi laka lantas, di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Akibat tabrakan kecepatan tinggi dari arah belakang tersebut mengakibatkan keempat pengemudi tersebut terpelanting ke depan, jatuh ke bawah dan berakibat luka berat dan luka ringan. Yang kemudian sesaat setelah peristiwa tersebut, anggota yang di lapangan membawa para korban kecelakaan lalu lintas ini ke Rumah Sakit Karyadi untuk dilakukan penanganan secara medis. Pemirsa, unjuk rasa anarkis di tanah air harus dibayar mahal dengan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mentaksir kerugian negara mencapai 900 miliar rupiah yang dihitung dari seluruh Indonesia. Kerusuhan pada unjuk rasa beberapa waktu lalu harus dibayar mahal dengan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Kementerian Pekerjaan Umum menghitung total kerugian di seluruh Indonesia akibat aksi anarkitis ini yang mencapai 900 miliar rupiah. Perkiraan kerugian infrastruktur mencakup berbagai fasilitas, mulai dari gedung-gedung DPRD yang dibakar hingga halte dan gerbang tol. Tadi pagi kan saya sudah sampaikan kepada semua wartawan bahwa kita sudah menganggarkan 900 miliar tuh untuk seluruh Indonesia ya, bukan hanya untuk DKI. Jadi insya Allah cukup lah untuk mengcover 2 JPO ini. Di Jakarta, kerugian dari beberapa halte Transjakarta dan beberapa stasiun MRT yang rusak mencapai 55 miliar rupiah. Angka ini bertambah menjadi 80 miliar rupiah jika dihitung dari revitalisasi jembatan penyeberangan orang di Polda Metro Jaya dan Senen. Setelah kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, kami pemerintah Jakarta akan mengerjakan hal yang kemarin yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk hal yang berkaitan dengan MRT, kemudian Transjakarta, kemudian Bank Jakarta yang mengalami kerusakan, dan Dinas Perhubungan untuk traffic light dan sebagainya. Sementara itu, bila melihat dari tingkat kerusakan, Provinsi Jawa Timur mencatat nilai kerugian tertinggi dibandingkan dengan daerah lain. Kerusakan meliputi diantaranya Gedung Negara Gerahadi yang merupakan cagar budaya dan kantor DPRD Kota Kediri. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saat ini di media sosial ramai netizen menggunakan foto profil dengan warna seragam. Warna foto profil bernuansa pink dan hijau menandakan adanya pergerakan Brave Pink Hero Green. Dan apa maknanya? Kita simak. Jutaan layar ponsel tiba-tiba dihiasi oleh 2 warna kontras namun harmonis. Foto profil netizen di media sosialnya bernuansa warna merah muda dan hijau. Ternyata ini bukan sekedar tren estetika belaka. Merah muda, Brave Pink, dan hijau, Hero Green, menjadi simbolik baru tentang deklarasi damai yang dipopulerkan oleh para kreator dan influencer Gen Z. Diduga inspirasi dari pergerakan ini adalah saat keberanian Emak Ana yang juga turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Dengan gagah, berani, sosok Emak Ana yang menggunakan jilbab pink
dengan lantang teriak protes menuntut keadilan. Sementara warna hero green menjadi simbol duka, penghormatan bagi almarhum Afan Kurniawan. Jaket hijaunya menjadi lambang kepahlawanan kaum pekerja. Dunia maya akhirnya menjadi kanvas pergerakan solidaritas dan aspirasi. Sejumlah aksi unjuk rasa damai di gedung DPR juga mulai banyak aktivis wanita yang berani turun ke jalan menggunakan baju, topi, dan payung bernuansa warna pink. Ini menandakan semakin ramainya pergerakan Brave Pink, Hero Green.